Halo guys, selamat datang di Cerita Alur Film Hamis and Mam. Seperti biasanya, kita akan membahas film. Kehidupan lain di dunia masih menjadi misteri tersendiri. Keberadaan alien juga sering dipertanyakan kebenarannya. Mungkinkah kita hidup berdampingan namun makhluk itu bersembunyi dari manusia? Mari kita bahas di film ini. Awalnya Shaun dan juga Liz, pasangan suami istri ini, membicarakan sesuatu tentang menghilang selama 7 tahun. Hal ini mereka lakukan bukan tak ada sebab, karena mereka sendiri ingin memulai hidup yang lebih baik ke depannya. Salah satu dari mereka harus berpura-pura menghilang selama 7 tahun tanpa diketahui siapapun. Dan pada akhirnya, mereka akan mendapatkan asuransi sebesar 2 juta dolar. Karena melihat kondisi dan situasi, Shaun pun akhirnya memutuskan jika Liz yang akan menghilang. Mereka menggunakan jasa suatu komplotan untuk bisa menyembunyikan mereka dari pencarian polisi dan apapun itu. Awalnya Liz merasa tak yakin akan menyerahkan hidupnya kepada orang asing yang berkata akan menyembunyikan dirinya. Namun saat itu Shaun meyakinkan akan kebahagiaan mereka, yang pada akhirnya membuat Liz yakin untuk melakukannya. Di tengah keyakinan itu, Liz masih tetap memiliki kebimbangan. Bahkan ternyata saat Shaun berusaha menanyakan apakah hal ini akan berhasil kepada para komplotan yang akan membantunya, mereka memberikan 40% untuk resiko diketahui. Hal ini membuat Shaun kesal karena bagaimanapun, biaya yang harus mereka keluarkan untuk para komplotan itu sebanyak 20%. Pria ini kesal jika semua malah menjadi berantakan nantinya. Tak lama Liz datang dan mereka menghentikan percakapan. Malam itu Liz tidur, namun tiba-tiba Shaun mengatakan jika kini adalah waktunya. Liz akan pergi sekarang dan mereka sedang menunggu. Hal ini sempat membuat Liz tak ingin melakukan hal itu. Namun saat Shaun mengatakan jika mereka telah membicarakan segalanya dan bahkan jika mereka menghentikannya, maka orang-orang itu akan mengakhiri mereka. Shaun memberikan minum kepada Liz, dan entah tiba-tiba Liz merasa aneh dan tak sadarkan diri. Saat terbangun dirinya sudah berada di tengah hutan, di dalam sebuah plastik, dan di depannya saat itu ada rumah dengan peralatan yang lengkap di sana. Liz masuk ke dalam dan dirinya memeriksa tapi tak ada siapapun. Tiba-tiba telepon berbunyi. Liz ingin kembali dan membatalkan segalanya. Namun pria yang berbicara hanya mengatakan jika Liz tak boleh meninggalkan pondok apapun alasannya. Makan siang dan juga malam, serta saat pukul 8 malam listrik akan padam dengan sendirinya. Dirinya juga akan mendapatkan makanan setiap akhir bulan dan mendapatkan kesempatan 1 kali menelpon jika saat itu dirinya merasa akan mati. Liz tak mendapatkan kesempatan untuk bicara, sampai akhirnya telepon itu pun terputus. Mengetahui hal ini, Liz tak diam, dirinya segera memeriksa tas dan kemudian menuju keluar. Liz berharap dirinya bisa keluar dari hutan itu. Ternyata semua masalah ini berawal saat uang sewa tempat tinggal mereka naik. Shaun yang bekerja sendiri terus mengeluh tentang keuangan. Sedangkan Liz yang masih sekolah berjanji akan mencari kerja paruh waktu sambil sekolah untuk membantu. Shaun tak ingin Liz melakukan hal itu. Bahkan dirinya bercanda jika yang bisa membantu mereka adalah mencuri uang di bank. Mendengar lelucon ini, Liz malah menipali jika hal buruk terjadi, maka Shaun bisa mengakhirinya dan mendapatkan asuransi. Memikirkan hal ini, Shaun pun akhirnya malah mengatakan jika salah satu di antara mereka menghilang selama 7 tahun, maka asuransi akan keluar sebesar 2 juta dolar. Tak perlu ada yang berakhir dari mereka. Lelucon ini cukup membuat mereka menjadi serius. Namun dengan tegas Liz meminta mereka untuk tak melakukan hal itu. Dirinya akan bekerja di pom bensin sebelum hal itu terjadi. Ternyata pelarian Liz dari hutan itu tak berhasil, dirinya terjebak di sana. Malam semakin larut dan membuatnya harus kembali ke pondok dan hanya terdiam di sana sendirian bersama kenangan dengan Shaun. Hari terus berlalu. Di rumah Shaun sendiri datang seorang pria bernama Wallace. Dirinya adalah utusan dari asuransi
untuk menyelidiki kasus Shawn agar tak ada kasus penipuan uang asuransi pra-kehilangan. Pria ini terus menyudutkan Shawn. Dirinya bahkan mengatakan kenapa Liz menghilang tanpa membawa apapun, dan bahkan juga sempat mengatakan jika mungkin Liz lari dengan pria lain yang bisa menafkahinya. Pria yang masih menjalin komunikasi dengan Liz bahkan hampir setiap malam. Mendengar hal ini, Shawn kesal dan mengusir pria itu. Namun karena bekerja di asuransi dan dirinya memiliki kewenangan, maka Shawn tak bisa melarangnya datang untuk kapanpun. Di malam hari, Shawn dengan tersenyum berada di depan ponselnya. Namun tak lama ada kebisingan. Shawn didatangi seseorang yang menanyakan siapa Wallace. Pria ini menuntut Shawn untuk tak bicara bahwa istrinya bersembunyi. Jika tidak, mereka akan disiksa dan diakhiri. Setelah itu pun pria itu pergi begitu saja. Setelah sekian lama, akhirnya Liz telah berada di tempat itu selama 1 tahun. Baginya dulu dirinya akan terbiasa. Namun anehnya semakin kesini waktu terasa semakin panjang. Dan pikirannya pun semakin kacau. Liz kesal kepada Shawn, namun terkadang dirinya juga merindukannya. Wanita ini terus berputar di sekitaran hutan, namun tak menemukan apapun. Bahkan saat orang yang membawa makanan untuknya tak pernah bisa dikejar oleh Liz. Dirinya hanya bisa pasrah dibuang di lubang neraka ini. Semua orang telah menganggapnya mati, namun Liz menjadi hantu di hutan ini. Suatu malam Liz membaca buku, namun tak berselang lama lampu padam. Saat itu dirinya melihat sebuah kotak seperti buku, yang mana di dalamnya terkunci sebuah kitab. Melihat hal ini, Liz pun menerka kodenya dengan mengarah pada angka 666. Dan ternyata itu terbuka. Ada seperangkat kaset dan juga headset di sana, dan itu tahun 1986. Dirinya pun mendengarkan isi kaset itu. Ternyata di sana ada suara seorang pria. Pria ini mengatakan jika saat mereka mendengarnya, maka semua telah terlambat. Pasti mereka telah tertipu akan iming-imingan uang dan hidup bahagia. Bagaimanapun bagi pria ini, tempat ini adalah tempat yang aneh. Tempat yang tak bisa mereka mengerti dengan mudah. Bahkan ada hal lain yang ada di hutan itu. Dan meminta Liz untuk tak keluar malam hari dan berhati-hati. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada suara dan Liz menghampiri pintu itu. Dirinya terus melihat di balik pintu kaca, sampai akhirnya ada sesuatu yang menyerang. Liz bersembunyi ketakutan dan dalam hal ini, tiba-tiba telepon berbunyi. Dan Shawn muncul dengan wajah yang buruk. Ternyata Liz hanya bermimpi. Saat keesokan harinya, Liz pun keluar dan melihat ada cincinnya. Liz memakainya. Dan lagi-lagi dirinya terus berjalan menyusuri hutan, sambil mendengar suara pria semalam. Pria itu mengatakan jika sepertinya ada alien yang berada di hutan itu, sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Pria ini meminta Liz untuk berhati-hati, bahkan dirinya juga telah mengingatkan jika di kotaknya itu ada pendeteksi radiasi besar yang diakibatkan alien-alien itu. Liz bisa membawanya untuk bisa menghindari tempat yang berbahaya. Bukan hanya itu, pria ini juga mengatakan jika sepertinya alien itu akan bangun setiap 7-8 tahun hanya untuk makan. Sepertinya mereka yang ada di pondok memang disediakan untuk para alien yang ada. Hitungannya akan berkelipatan dan pria ini saat itu berada di tahun 82. Kemungkinan itu akan terjadi lagi di tahun 90, 98, dan seterusnya. Saat itu Liz juga mendapatkan belati milik orang Amerika asli yang bisa jadi saat itu mungkin sudah berada beribu-ribu tahun yang lalu. Sedangkan di lain hal, Shawn begitu cemas sudah 3 tahun berlalu, tapi dirinya tak bisa berbincang dengan Liz. Pria ini memintanya untuk sabar, namun tak lama Wallace datang. Dirinya masih yakin jika Shawn merencanakan kehilangan ini. Wallace hanya berusaha mengatakan jika sebaiknya Shawn tak begitu percaya pada komplotan yang telah membantunya.
Banyak dari mereka yang ditipu dan diakhiri. Wallace juga meminta Shaun untuk men-searching orang-orang dengan kasus yang sama. Shaun saat itu tak mau bicara dan menyuruhnya untuk pergi. Malam pun tiba. Saat itu Shaun mencari tahu dan yang memiliki kasus yang sama mereka juga akhirnya tiada. Keesokan paginya, Wallace telah menunggu Shaun untuk kerja. Dirinya diam-diam masuk ke dalam dan memeriksa. Wallace menaruh CCTV dan perekam di dalam rumah itu. Saat sedang mencari, tiba-tiba Shaun kembali. Di sini saat bersembunyi, Wallace juga hampir ketahuan karena HP-nya menyala. Namun beruntung saat itu, Shaun memakai headset dan tak mendengar apapun. Dirinya pun kembali pergi untuk bekerja. Dan saat itu Wallace kembali tenang. Dirinya bahkan yakin jika Shaun bekerja dengan orang untuk asuransi dan pria itu juga dijaga ketat oleh mereka. Wallace telah menaruh CCTV perekam suara di rumahnya dan juga alat pelacak di mobilnya. Bagaimanapun dirinya akan memecahkan kasus ini. Bahkan Wallace juga bingung jika Liz masih hidup bagaimana dirinya bertahan selama ini tanpa berkomunikasi sama sekali. Di lain hal, Liz terus mengikuti alur dan perintah dari pria di kaset itu. Pria itu memintanya untuk terus mengikuti peta yang telah ditinggalkannya itu. Dan sampai di mana titik tujuan mereka, pria ini meminta Liz untuk tak terkejut. Dirinya harus berpikir terbuka untuk hal ini. Pria itu menuntunnya sampai menemukan sebuah kotak. Kotak itu ternyata berisi tengkorak orang asli Amerika yang sepertinya menjadi korban dari makhluk itu. Ada mistis di tengkorak itu dan bahkan entah kenapa ada benda yang menempel padanya. Awalnya Liz terkejut, namun akhirnya dirinya pun mengikuti perintah untuk menyentuhnya. Ternyata dengan menyentuh benda itu, mereka bisa dibawa ke masa depan. Liz melihat beberapa cuplikan, namun di tengah itu dirinya tersadar. Liz malah berada di tempat yang asing. Dirinya kemudian dihampiri sebuah tenda dan terguling di dalamnya. Lama berada di sana, Liz keluar dengan penuh lumpur. Pria itu memintanya untuk tenang karena dirinya juga pernah merasakan hal itu dan juga berada di tempat yang sama dengan Liz. Bahkan pria ini juga menyebut nama Liz dan berkata dirinya ada bersamanya. Di lain hal, Shaun duduk dan terdiam. Dirinya tak lama menerima paket, yang mana paket itu berisi ponsel dan juga foto Liz, yang mengungkapkan jika Liz masih hidup. Pria ini memberitahukan jika rumahnya dan ponselnya disadap, namun dirinya telah membereskan segalanya. Shaun takut jika pria yang terus menelponnya pada akhirnya akan mengakhirinya dan mengambil uang mereka. Namun saat itu tiba-tiba ponsel mati dan pria itu telah ada di rumahnya. Dirinya tak akan melakukan hal itu. Semuanya akan sesuai rencana. Namun di sini pria ini menghasut jika istrinya bisa saja terkena demam kabin. Yang mana kini dirinya telah berada di kabin itu selama 6 tahun. Tak akan mudah bagi wanita itu menerima Shaun. Pria ini hanya memintanya untuk hati-hati karena bagaimanapun Shaun telah mengasingkannya hanya demi uang. Shaun sendiri tak memiliki niat apapun, dirinya hanya ingin hidup lebih baik ke depan. Dan bukankah dirinya juga merasa telah melakukan hal-hal besar untuk Liz selama bertahun-tahun. Dan yakin Liz akan melakukan hal ini untuknya. Tiba-tiba pria itu menghilang dari sana. Di sisi lain, Liz yang panik setelah kejadian kemarin kembali memegang kaset itu. Dirinya masih tak percaya dengan yang terjadi. Bagaimana pria ini bisa mengetahui tentangnya. Ternyata pria itu bisa melihat masa depan setelah memegang tengkorak itu. Dirinya telah melihat Liz di cuplikannya. Bahkan pria ini juga memintanya untuk bertanya kepadanya. Liz meminta menebak berapa jari yang disimpannya dan pria itu menebak dengan sangat jelas. Pria ini melihat Liz satu-satunya wanita yang berjuang untuk hal ini. Mungkin saat mereka berbicara saat ini, dirinya telah tiada, namun bagaimanapun dirinya akan tetap menuntun Liz. Pria ini juga mengatakan jika Liz menggunakan telepon dengan kode Morse,
yang mampu membuatnya berkomunikasi. Pria ini tak tahu bagaimana Liz bisa keluar, namun pria ini mengatakan Liz juga harus memiliki kendaraan untuk bisa keluar. Jika tidak, maka semuanya akan sulit. Pria ini juga sama seperti Liz, awalnya dirinya tergiur oleh uang. Namun saat dirinya berada di gubuk ini, mereka terus menekan istri dan juga anaknya, sampai akhirnya istrinya akan melaporkannya ke polisi. Namun saat itu mereka tak lapor karena istri dan anaknya telah berakhir. Mereka menunjukkan foto keluarganya. Awalnya pria ini memiliki segalanya, namun akhirnya dirinya hanya tinggal sendiri. Hal ini membuatnya sedih dan mengakhiri diri. Bahkan tubuhnya dekat dengan tempat kemarin. Hal ini yang diinginkan orang-orang itu, orang Amerika asli. Mereka menggunakan orang-orang di pondok sebagai makanan bagi alien yang ada di sana. Di sini pria ini juga akan menjawab pertanyaan Liz, apakah dirinya akan keluar dari tempatnya dengan hidup-hidup. Namun sebelum menjawab, kaset itu telah habis. Setelah dari itu tiba-tiba suara pesawat datang dan Liz berusaha meminta tolong. Ternyata kapal itu milik alien dan di sana tiba-tiba ada sound. Hal ini membuat Liz ingat jika makhluk itu sengaja mengelabuhinya. Liz masuk dan tak membukakan pintu. Pada akhirnya 7 tahun pun berlalu, Shaun mendapatkan uang dan dirinya akan bersiap. Namun saat itu tiba-tiba telepon berbunyi. Pria ini tak menginginkan bagiannya dan malah meminta Shaun untuk mengakhiri pria bernama Wallace. Pria ini tahu banyak tentang mereka dan meminta untuk mengakhirinya. Awalnya Shaun tak mau, namun hidupnya dan Liz menjadi taruhannya. Awalnya Shaun akan mengatakan pada Wallace. Namun saat itu Wallace sudah tak peduli. Kasus telah ditutup, bahkan saat itu pria ini begitu masa bodoh dengan Shaun. Karena tersudut, Shaun pun akhirnya mengakhiri pria ini dan membawanya ke tempat di mana pria misterius memintanya untuk dikuburkan. Di malam itu juga Liz sedang mencoba menelpon dengan kode dan dirinya berhasil, namun tak bisa tersambung dengan baik. Malam itu dirinya pun merekam di kaset dan mengatakan jika besok dirinya akan mencoba menyusuri barat dan menemukan sungai yang akan membantunya keluar dari tempat ini. Dan juga mengabarkan jika dirinya adalah Liz Hoskin dan suaminya Shaun memaksanya untuk berada di tempat ini. Malam itu Liz bermimpi aneh dan keesokan harinya dirinya terbangun dan menyadari Shaun ada di sana. Liz tak bisa menerima perlakuan suaminya itu, dirinya bahkan marah besar. Shaun berusaha mengatakan jika kini mereka bisa pergi dan memulai hidup baru. Namun Liz tak percaya, dirinya telah melihat masa depan, di mana Shaun akan mengangkat senjatanya padanya. Liz terus menekan Shaun dan pria ini bukannya menenangkannya, malah memukul dan mengatakan jika Liz sangat buruk, dirinya terlalu banyak bicara dan drama. Keegoisan untuk memiliki hidup senang membuatnya terus merendahkan istrinya. Liz melihat belati purba yang ditemukannya dan akan mengambilnya. Sedangkan saat itu Shaun sudah mau menyerangnya, tapi saat itu senpinya tak memiliki peluru. Hal ini memberi kesempatan untuk Liz langsung menyerang. Hal ini membuat suaminya tak bisa bergerak. Liz kemudian meninggalkan pria itu yang terus memakinya. Liz jalan ke tempat kemarin dan akhirnya menemukan tubuh pria yang dikaset. Di sana ada fotonya dan juga ada beberapa peluru beserta kaset. Kini dengan kaset itu mereka kembali berkomunikasi. Ternyata pria inilah yang mengambil semua peluru milik Shaun. Dirinya memang mati, namun seperti berada di multidimensi. Mereka tak bisa memahami alam semesta. Namun dengan keberhasilan Liz, pria ini ikut senang. Dirinya pun meminta Liz membawa tubuhnya dan dimakamkan jauh dari tempat itu. Liz pun menjanjikan hal itu. Dirinya akan mencari tempat yang bagus untuknya. Di kehidupan lain, mereka akan bertemu nantinya dan mungkin akan berkencan di sebuah tempat. Salam perpisahan pun dilakukan. Liz akhirnya masuk ke mobil dengan banyaknya uang yang dibawa. Dirinya akan memulai hidup baru. Sedangkan di malam hari, Shaun yang tertatih akhirnya dirinya melihat Liz.
Namun sayangnya bukan Liz yang dirinya kenal, tapi makhluk yang kemudian muncul untuk mengambilnya sebagai makanan. Dan saat ini film pun telah berakhir.